Waalaikumsalam Pak Beni. Alhamdulillah baik dan sehat. Mohon maaf ya Bu Ida, sebelumnya mengganggu waktunya. Jadi hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik ya, yang seperti kemarin kita menjanjikan untuk melakukan supervisi akademik. Saat ini saya akan menjadi pengawas atau observer Bu. Jadi Bu Ida nanti sebagai coach atau yang mau diobservasi, begitu Bu Ida. Baik Pak Beni, silakan. Ya, mohon izin percakapan kita akan direkam dan akan dilakukan penilaian ya Bu Ida. Baik Pak Beni, saya bersedia. Jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang memberdayakan dan pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dan tujuan pembelajaran seperti itu. Di supervisi akademik itu ada beberapa tahap yang akan kita lalui dan sesuai modul penilaian. Yang pertama ada pra-observasi, lalu nanti akan dilakukan observasi, terus yang terakhir itu pasca observasi. Apakah Bu Ida bersedia? Baik Pak, saya bersedia. Ya, terima kasih atas kesediaannya Bu Ida. Nah, percakapan kita ini merupakan langkah pertama, yaitu pra-observasi. Jadi kita bercakap-cakap, tujuannya sejauh mana kesiapan Bu Ida nanti untuk pelaksanaan observasi. Bu Ida nanti mengajar dan saya akan mengobservasi Bu Ida. Siap Pak. Baik Bu Ida, jadi kira-kira menurut Bu Ida itu setelah percakapan kita ini apa yang diharapkan Bu Ida dari percakapan pra-observasi ini? Gini Pak, saya harap dari percakapan pra-observasi ini saya berharap jadi lebih siap dan lebih tahu atau lebih paham apa yang harus saya persiapkan sehingga nanti pada saat pelaksanaan observasinya lebih siap Pak. Oh gitu. Oke, jadi intinya percakapan dari pra-observasi ini harapannya Bu Ida lebih siap pada saat observasi gitu ya Bu? Ya Pak Beni, biar saya lebih siap lagi begitu. Ya bagus Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ida ada waktu dan siap untuk melakukan pembelajaran yang akan diobservasi? Untuk pelajaran PAI, insya Allah pada hari Selasa Pak. Oh, hari Selasa. Ya bagus. Jadi nanti Bu Ida siap melakukan pembelajaran pada hari Selasa ya? Ya. Terus Bu Ida ini mengajar pendidikan agama Islam yang mulai dari kelas 1 sampai 6 ya? Oke, betul Pak. Saya mengajar PAI mulai kelas 1 sampai kelas 6. Ya, jadi nanti yang akan diobservasi itu kelas berapa ya? Nanti yang saya observasi kelas 3 Pak Beni. Oh ya, jadi nanti pelaksanaan di kelas 3. Oke. Lalu materinya apa ya Bu Ida yang akan diajarkan? Untuk materi Selasa, hari Selasa depan itu materi tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Oh ya, jadi materinya kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Ya, benar Pak. Ya, jadi nanti pelajaran yang akan diobservasi yaitu PAI kelas 3 dengan materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah benar begitu tidak? Iya Pak Beni, benar sekali. Nah, berkaitan dengan itu, untuk tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran pada materi keteladanan kisah Nabi Ibrahim, yaitu siswa dapat menjelaskan keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim dengan benar dan siswa dapat menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dengan benar. Baik Bu Ida. Lalu tentunya untuk pembelajaran nanti pasti sudah disiapkan segala sesuatunya ya. Nah, apa saja nih segala sesuatu yang sudah disiapkan Bu Ida? Untuk persiapannya yaitu yang pertama tentu RPP ya Pak. Ya. RPP dulu, lalu LKPJ juga sudah, lalu media pembelajaran dan juga evaluasinya. Oh ya, bagus Bu Ida. Nah, apa sebabnya nih Bu Ida itu menginginkan untuk diobservasi selaku guru agama Islam? Begini Pak, jadi pembelajaran agama saat ini sangat
penting bagi anak karena mengingat perkembangan zaman di mana banyak budaya asing yang masuk, maka dari itu agama harus diperkuat gitu. Dan saya selaku guru PAI harus mendidik anak tentang agama dengan baik. Begitu Pak Ben. Oh ya, begitu ya Bu Ida. Baik sekali Bu Ida. Berarti pada intinya Bu Ida ingin menanamkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Karena biar tidak terus tergerus dengan adanya perkembangan zaman yang modern ini ya Bu Ida. Ya benar sekali. Ya, baik Bu Ida. Jadi untuk persiapan sudah disiapkan semua. Lalu strategi apa yang Bu Ida gunakan untuk mengimplementasikan materi yang sudah disiapkan tadi? Ya, jadi begini Pak Beni. Anak sekarang kan udah bosen begitu dengan metode mengajar ceramah. Kebanyakan guru agama, maka dari itu saya akan menggunakan strategi yang menarik, yaitu seperti membaca ayat-ayat Al-Quran dengan cara membuat nada seperti menyanyi, agar anak tertarik dan tidak bosan. Gitu, seperti itu Pak. Oh, bagus sekali Bu Ida. Strateginya luar biasa. Mungkin masih ada nggak persiapan atau kekurangan yang belum disiapkan untuk mengajar pada hari Selasa nanti? Kalau kekurangannya sepertinya masih ada yang kurang Pak. Mungkin habis percakapan kita ini nanti saya akan mengevaluasi apa yang kurang supaya nanti pada hari Selasa berjalan lancar sesuai dengan rencana. Oh ya, baik juga. Semuanya sudah disiapkan dan kekurangan juga akan segera dilengkapi. Baik sekali Bu Ida. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik ini Bu, kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira pengembangan kompetensi apa yang Bu Ida ingin mencapai? Ya, jadi begini Pak. Pengembangan kompetensi yang ingin saya capai untuk kemampuan dalam menyampaikan materi agama dengan cara menggunakan metode bernyanyi supaya agama itu disukai oleh siswa. Selain itu, kemampuan diri dalam melatih sosial emosionalnya saya. Begitu Pak Ben. Ya, baik. Lalu strategi apa yang Bu Ida gunakan untuk mencapai area pengembangan kompetensi yang ingin dicapai tadi? Gini Pak Beni, saya menggunakan strategi seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pertama-tama persiapan mulai dari perangkat pembelajaran, materinya, media, dan metode pembelajaran. Lalu untuk mengukurnya dengan LKPD yang sudah saya buat sedemikian rupa untuk diberikan setelah materi pembelajaran nanti. Jadi nanti akan tahu sejauh mana anak mencapai tujuan pembelajarannya. Akan kelihatan dan disitulah keberhasilan pengembangan kompetensi bisa diukur. Begitu Pak Ben. Bagus sekali Bu Ida. Perencanaannya sudah disusun dengan matang, tinggal pelaksanaannya ya Bu. Iya Pak. Baik, karena percakapan pra-observasi kita sudah kita bicarakan semuanya. Habis ini tepatnya besok hari Selasa ya Bu. Iya. Akan saya observasi Bu Ida mengajar di kelas. Begitu ya Bu? Ya, saya rasa cukup jelas ya Bu Ida. Alhamdulillah sudah jelas Pak Bu. Baik Bu Ida, terima kasih banyak waktunya. Saya pamit dulu, mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu. Tidak. Ya, enggak Pak Beni, tidak mengganggu. Saya juga banyak terima kasih. Baik Bu, wassalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Keteladanan Nabi Ibrahim. Siapa yang pernah dengar kisahnya Nabi Ibrahim? Ayo, siapa yang pernah dengar kisah dari Nabi Ibrahim? Enggak tahu. Ayo, enggak pernah dengar di YouTube. Nah, ayo coba tentang apa? Kisahnya Nabi Ibrahim. Tentang apa? Tentang putranya yang akan apa? Disembelih. Yang biasanya kita peringati pada apa itu namanya? Hari raya apa? Idul Adha, peringatan Idul Adha. Terus putranya Nabi Ibrahim yang akan disembelih, ya toh? Terus digantikan dengan apa? Domba. Terus kita peringati setiap tahun sekali peringatan Hari Raya Idul Adha. Setiap Hari Raya Idul Adha kita menyembelih hewan kurban. Hewan kurban apa saja yang disembelih? Sapi, kambing. Domba sama kambing itu sama, cuma beda jenisnya saja. Unta kalau di daerah Arab Mesir sana pakai unta. Kalau kita yang orang Indonesia sapi atau kambing. Ya. Hari ini kita belajar tentang kisah keteladanan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat meneladani dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan benar. Nah, sebelum kalian meneladani dari kisah Nabi Ibrahim, ayo sekarang kita sama-sama mempelajari keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim. Buka halaman 33. Kita baca kisah Nabi Ibrahim. Biar kalian tahu apa toh siapa Nabi Ibrahim itu, terus apa saja yang harus kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim itu. Jadi untuk itu maka harus kita membaca cerita dari kisah Nabi Ibrahim. Ayo buka salah satu ya, nanti yang lain menyimak. Coba dibaca aja yang keras biar temannya dengar. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia. Ayahnya sekarang Irak, ayahnya bernama Azar bin Nabur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Babilonia yang sekarang negara itu disebut negara Irak. Zaman dahulu negara Irak atau Babilonia dipimpin oleh raja yang bernama siapa? Raja Namrud, raja yang sangat zalim. Zaman dahulu, orang-orang dahulu semuanya menyembah berhala. Apa yang mereka sembah? Patung yang mereka buat sendiri mereka sembah. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu akan kasih pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu dilahirkan di daerah mana? Ya, sengaja. Babilonia, ya pintar. Yang kedua, ayah dari Nabi Ibrahim profesinya sebagai apa? Ya, Wilda. Membuat patung. Bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk saya kasih tugas mencari atau sikap apa saja yang harus kalian teladani
dari kisahnya Nabi Ibrahim yang sudah kalian pelajari tadi, ya. Dibagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Nah, setelah itu nanti kalian maju salah satu dari kelompok kalian untuk membacakan hasil dari diskusi kalian, ya. Ya, berhitung 1 sampai 3 kan kita buat 3 kelompok. Jadi berhitung 1 sampai 3. Nanti yang satu kelompoknya jadi nomor 1, yang 2 kelompoknya nomor 2, 3 kelompoknya nomor 3. Berarti? Ya. Berhitung mulai dari Aura. 1. Ya, sudah. Berarti 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 2. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Kelompok 2 sini. Keteladanan dari 3 dari kita. Hikmah pisah dari jangan kita kasih tahu. Bagaimana, sudah selesai hasil diskusinya? Nah, nanti perwakilan dari kelompoknya maju satu-satu untuk membacakan hasil dari diskusi kalian. Kelompok pertama, ayo siapa yang mau maju? Tara, maju ke depan dibaca, yang lainnya menyimak ya. Ayo. Dengeran, biar temannya dengar. Sekarang kelompok kedua, Wirja. Nailan, nah. Tadi Wirja yang tulis, kamu yang membaca. Yang pertama, kelas. Jadi kelompok kedua. Sekarang kelompok ketiga, Zahra perwakilannya. Kelas. Tahu kita. Ya, jadi dari hasil 3 kelompok ini yang dapat Ibu simpulkan dari kisah keteladanan yang dapat kalian ambil, kisah keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah ketauhidan Nabi Ibrahim. Ketauhidan Nabi Ibrahim. Yang kedua, kesabaran Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Yang ketiga adalah menunaikan janji. Janjinya kepada Allah atau patuh pada perintahnya Allah. Patuh apa? Disuruh menyembelih putranya. Terus hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama tadi apa? Taat dan patuh pada perintah Allah. Berani menolak dalam kejelekan, berani melakukan kebaikan, dan selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan, serta berserah diri kepada Allah. Itu adalah hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim.
masing-masing. Nanti kalian mengisi lembar LKPD ini untuk mengukur sampai mana kalian mengerti tentang pelajaran hari ini. Sekarang boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Aku bagikan lembar LKPD-nya. Nanti kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian pahami. Dibaca, dijawab sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang kalian sudah pahami. Kumpulkan kalau sudah selesai. Untuk pelajaran yang kita pelajari hari ini tentang kisah dari keteladanan Nabi Ibrahim, yang tadi yang sudah kalian kesimpulkan, yaitu yang pertama apa tadi? Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim serta kesabaran Nabi Ibrahim. Nah, dari keteladanan sikap Nabi Ibrahim, semoga bisa kalian laksanakan atau pelajari di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita nyanyi Kuil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbakti negaraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, pintar. Untuk pelajaran selanjutnya hari Selasa depan tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Untuk putranya Nabi siapa tadi? Nabi Ismail. Nabi Ibrahim. Nanti di rumah kalian jangan lupa kerjakan halaman 38 sampai halaman 39 ya. Supaya untuk kalian di rumah tetap belajar. Jadi 38 sampai 39 dikerjakan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Benny. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, kita ketemu lagi untuk yang ketiga kalinya ya. Iya. Setelah sebelumnya kita bertemu pada hari Senin kemarin, yaitu pras observasi. Terus hari Selasa kita melakukan observasi. Setelah itu yang terakhir hari ini kita habis observasi itu ada kegiatan pasca observasi. Itulah yang rangkaian dari supervisi akademik kita. Ya Pak Benny, benar sekali. Oke, nah nanti kita akan bercakap-cakap tentang supervisi akademik pasca observasi hari Selasa kemarin juga. Lalu kira-kira melalui percakapan kita ini harapan Buddha itu apa? Ya Pak Benny, harapan saya sebetulnya saya sharing aja ya Pak Benny. Ya, Pembelajaran saya waktu kemarin itu tentunya ada yang sudah baik dan tentunya juga ada yang
ketahui itu di saya apa, lalu untuk solusinya bagaimana, untuk memperbaikinya seperti itu Pak Guru. Ya, jadi tujuan percakapan kita hari ini untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang belum baik, lalu bagaimana cara memperbaikinya, begitu ya. Nah, lalu apa yang Bunda rasakan setelah kemarin melakukan pembelajaran di kelas 3? Perasaan saya sangat lega Pak, lega sekali dan senang. Saya sudah bisa melakukan pembelajaran lebih baik dari sebelumnya, mulai dari langkah-langkah membuat RPP, medianya, dan juga menggunakan metode yang paling penting anak-anak terlihat antusias dan menyukai pembelajaran kemarin. Oh ya, sudah senang, terus lega, terus Bunda prosesnya sudah lancar, dan sudah dikatakan anak juga antusias juga. Terus, nah ini berkaitan percakapan pasca observasi dari observasi hari Senin kemarin, rencana perbaikannya Bunda itu apa ya yang sudah dicapai rencananya? Jadi waktu observasi saya kemarin, saya menginginkan anak-anak antusias dalam pembelajaran dengan menggunakan metode bernyanyi supaya lebih menarik, dan alhamdulillah sudah tercapai Pak. Oke. Jadi harapan observasi kemarin seperti itu dan alhamdulillah sudah tercapai ya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai apa belum Bu? Dari perencanaan pembelajaran kemarin, tujuannya itu yang pertama menjelaskan keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim dengan benar, dan yang kedua menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dengan benar, dan itu semua alhamdulillah sudah tercapai Pak. Nah, dari hasil evaluasi atau lembar LKPD kemarin, hampir semua anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajarannya Pak. Oke, alhamdulillah Bu. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, kemudian terkait taktik pembelajaran kemarin itu Bu, hal apa yang sudah baik? Jadi pembelajaran kemarin itu menurut Bunda yang sudah baik itu apa? Hal yang sudah baiknya pembelajarannya memudahkan siswa dalam memahami materi, dan ada begitu banyak metode pembelajaran yang sudah saya terapkan. Oh iya Bu, jadi kemarin itu menggunakan metode bernyanyi ya, supaya anak lebih menyukai dan memahami materi PAI. Ya, bagus sekali Bunda. Baik, untuk selanjutnya pembelajaran yang Bunda rasa masih kurang apa yang Bunda? Ya Pak Beni, yang saya rasakan masih kurang itu sepertinya pembelajaran masih belum berpihak pada murid. Mungkin belum memenuhi kebutuhan anak. Jadi kemarin itu kebanyakan saya yang mengatur dalam pembelajarannya. Menurut saya kemarin kurang maksimal untuk kebutuhan anak. Masih kurang. Ya, jadi kemarin menurut Bunda yang harus diperbaiki itu pembelajaran harus memenuhi kebutuhan anak. Terus apa biasanya itu juga disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kan berkaitan dengan apa yang belum baik ya Bu. Atau ini juga disebut sebagai kompetensi yang perlu dikembangkan. Jadi tujuan dari supervisi akademik ini kan kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu. Mungkin Bu Ida punya strategi khusus untuk meningkatkan kekurangan menjadi lebih baik, dan perencanaannya bagaimana untuk meningkatkan yang kurang tadi, perencanaannya bagaimana? Begini Pak, rencananya ke depan itu saya akan menambah lagi wawasan, menambah lagi ilmu saya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE seperti itu Pak. Bisa lewat kegiatan KKG, atau mungkin juga bisa lewat video di YouTube, atau bahkan saya bisa ikut program guru penggerak seperti Pak Beni.
Oh ya, ya itu bagus Bu. Ya itu usaha yang sangat baik sekali Bu. Sangat luar biasa sekali. Bu Ida sudah punya niat untuk terus belajar, bahkan minat ikut program guru penggerak Bu. Itu sangat bagus sekali Bu. Untuk pengembangan diri ke depannya Bu Ida. Karena selain materi yang didapat, Bu Ida juga bisa praktek dengan aksi nyata yang mudah-mudahan bisa terlaksana dan bisa mengimplementasikan ilmunya ke murid atau bahkan ke teman sejawatnya Bu. Lalu kapan Ibu Bu Ida kira-kira melaksanakannya Bu? Ya Pak, insya Allah secepatnya saya akan melakukan perubahan itu semua Pak. Ya Bu. Lalu siapa saja yang ikut terlibat menjaga komitmen Bu Ida dalam menjalankan rencana pengembangan Bu Ida itu selanjutnya? Terutama mungkin ya dari atasan guru Pak Beni, dari Pak Kepala Sekolah, lalu rekan sejawat dan teman guru, atau mungkin dukungan dari Pak Ben juga. Ya, insya Allah Bunda akan saya bantu. Kita akan berkolaborasi bersama untuk meningkatkan pengembangan kompetensi yang baru. Terus intinya kita tetap akan berkolaborasi ya Bu. Baik sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan Bu. Ya Pak Beni, benar sekali. Mungkin sementara cukup itu Pak Beni. Nanti kalau ada yang kurang atau ada kendala, saya akan menghubungi Pak Beni. Ya, terima kasih Bu Ida. Kita sudah melaksanakan serangkaian supervisi akademik mulai dari pra observasi, lalu yang terakhir hari ini pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini bermanfaat, terutama pengembangan kompetensi yang nantinya akan bebas kepada kemampuan kita dalam menuntun siswa pada pembelajaran yang berbeda pada murid. Baik, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.